Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Maksari dari Unit 2 semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudera. Nah, kali ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara pada anak. Nah, sebelum memasuki pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat apa pembelajaran kita yang kemarin? Nah, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan berbicara? Ya, berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan menyampaikan maksud, ide atau pemikiran kita kepada seseorang atau orang lain, yang mana dengan penyampaian itu orang lain bisa paham akan apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya dari berbicara ialah kita memindahkan informasi, misalnya dari kita ke orang lain. Nah, apa saja yang termasuk dalam informasi itu ialah seperti pemikiran kita, ide-ide kita, yang mana nantinya kita berbicara ke orang lain dengan cara baik dan benar, agar orang yang mendengarkan bisa dengan lebih baik dan dapat mencerna serta mendapatkan informasi apa yang kita berikan. Nah, berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi, linguistik, dan neurologis. Pada saat berbicara, seseorang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucap, untuk menghasilkan kata atau menghasilkan huruf-huruf yang benar, sehingga si pendengar dan si penerima informasi bisa dengan lebih baik mendengarkan dan mendapatkan informasi dengan jelas apa yang telah kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu dari sisi emosional. Stabilitas emosional kita juga berpengaruh dalam cara kita menyampaikan informasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila stabilitas emosi kita sedang tinggi atau sedang marah, maka informasi yang didengarkan oleh orang banyak yaitu kita seperti berkata dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang marah. Nah, juga berbicara juga berpengaruh terhadap neurologis atau yang dimaksud dengan saraf. Nah, apabila syaraf dan apa tujuan yang ingin kita sampaikan berbeda, maka sama halnya dengan orang-orang yang cadel, yang mana dia ingin mengucapkan R tetapi di penyampaian atau yang dikeluar dari mulutnya yaitu tidak R. Nah, disinilah saraf-saraf itu juga berpengaruh dalam cara berbicara kita, dalam cara menyampaikan informasi kita. Nah, berbicara merupakan tuntunan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dapat berkomunikasi dengan sesama. Nah, berbicara kebutuhan akan komunikasi yang efektif dan dianggap yang esensial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap individu, baik aktivitas individu maupun kelompok. Karena kemampuan berbicara sangat dibutuhkan dalam berkehidupan sehari-hari. Apabila kita ingin berkehidupan, misalnya kita ingin mengobrol tentang berbagai macam masalah, kita ingin menyampaikan informasi, dan apabila kita tidak bisa berbicara dengan baik atau sama sekali tidak bisa berbicara, kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan kita. Karena salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain yaitu dengan cara berbicara. Oleh sebab itu, makanya kita sebagai seorang guru atau seorang orang tua harus dengan baik dan harus dengan teliti mengajarkan atau memberikan anak pengajaran tentang bagaimana tata cara berbicara dengan baik, tata cara mengeluarkan huruf-huruf dengan baik. Nah, karena itu akan berproses atau sebagai tolak ukur untuk anak berkehidupan ke depannya. Karena dari berbicara ini ialah sangat penting untuk menghubungkan dia atau dengan orang lain di sekitarnya.
Nah, saat dalam proses pembelajaran berbicara di dalam sekolah, ya guru wajib mengembangkan minat berbicara serta keberanian serta mental anak untuk berbicara di depan kelas atau berbicara kepada teman sekitarnya. Maksudnya mereka yang mana nanti tujuannya ialah mereka sudah bisa mengungkapkan perasaan serta rasa apa yang mereka lakukan serta kegiatan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari, meskipun dalam ia berucap atau dia berkata belum memiliki arti atau mengeluarkan bunyi yang sempurna. Namun itulah proses pembelajaran. Nah, proses pembentukan kemampuan berbicara ini dipengaruhi oleh pajanan aktivitas berbicara yang tepat. Misalnya, bentuk aktivitas yang dapat dilakukan di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan lisan siswa-siswa kita ialah memberikan pendapat atau tanggapan pribadi kita, bercerita mengenai kehidupan kita agar ia juga mau menceritakan tentang kehidupan dia. Nah, menggambarkan orang-orang atau barang-barang yang mana akan menarik minat siswa untuk bertanya apa nama dan apa fungsi barang tersebut, yang mana anak-anak pasti ingin sangat tahu barang-barang baru dan kata-kata baru, yang mana mereka akan lebih cepat belajar apabila mereka ada rasa ingin ketahuannya di dalam itu. Dan menggambarkan proses memberikan penjelasan, menyampaikan atau mendukung argumentasi, yang mana apabila ia berargumen, apabila ia memberi pendapat, kita sebagai guru atau orang tua bisa dengan lebih mudah memberikan nilai baik atas argumennya. Kita menilai bukan atas dasar argumennya baik atau salah, tetapi kita harus bisa mensupport argumen beliau agar beliau tidak malu lagi dalam berbicara bersama teman-temannya, misalnya berbicara terhadap yang lebih tua, karena pembelajaran tata cara berbicara ini sangat penting bagi anak. Nah, perlu sama-sama anak ketahui bahwasanya dalam kita berbicara, dalam kita mempelajari tentang tata bicara yang benar, ada aspek-aspek yang mempengaruhinya, yaitu guru mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pembelajaran dan tata cara belajar anak. Begitu juga dengan orang tua mempunyai tanggung jawab serta harus bisa untuk mengajarkan anak tata cara yang benar dan tata cara yang baik dalam berbicara. Nah, apabila aspek-aspek ini sudah dimiliki oleh guru dan juga orang tua, niscaya anak murid atau anak-anak kita akan lebih baik untuk berbicara ke depannya. Nah, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama yaitu aspek kebahasaan, yang mana terdapat di dalamnya terdalam aspek-aspek kebahasaan, yaitu pelafalan, yaitu cara berbicara anak atau cara anak bagaimana menyampaikan argumennya. Yang kedua yaitu intonasi, tekanan, dan ritme, yang mana ini ialah untuk intonasi yaitu pelafalan saat misalnya dia marah, saat dia sedih atau dia senang, dan ritme yaitu bagaimana cara dia, apakah ia berbicara dengan cara yang cepat, berbicara dengan cara yang lambat. Karena sama-sama kita ketahui banyak juga atau terdapat juga teman-teman kita mungkin yang berbicara dengan terlalu cepat sehingga kita tidak bisa mendengarkan atau mendapatkan apa informasi dari ucapannya itu. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, selanjutnya yaitu dari aspek non kebahasaan yang mencangkup kenyaringan suara, karena kita tahu ada juga orang-orang yang suaranya bagus, suaranya tidak bagus. Nah, itu juga mempengaruhi si pendengar bagaimana ia mendengarkan suaranya. Apabila ia mendengar suara atau misalnya yang biasa kita bilang cempreng gitu, mungkin orang lain atau si pendengar akan tidak bisa mendengarkan apa yang ia sampaikan, tidak bisa mendapatkan informasi yang ia dapatkan karena suaranya tidak bagus gitu. Nah, selanjutnya yaitu kelancaran.
Nah, ini terdapat juga di dalam tata cara kita berbicara, yaitu kelancaran. Karena ada juga orang yang mungkin ketika berbicara, ketika menyampaikan informasi ya terbata-bata berbicaranya. Karena terdapat juga teman-teman kita atau orang-orang yang kita kenali kelancaran berbicaranya terkurang. Itu juga mempengaruhi dalam ia menyampaikan informasi terhadap si pendengar yang mungkin dengan omongannya terbata-bata gitu, ia tidak bisa mendapatkan informasi dengan benar. Nah, selanjutnya itu sikap berbicara. Nah, mungkin ada sebagian orang yang sikap berbicaranya mungkin apabila misalnya orang ini sikap berbicara tidak benar atau sikap bicaranya tidak baik, mungkin si mendengar kurang antusias, kurang suka untuk melihat, untuk mendengar, untuk mendapatkan informasi dari si pembicara. Nah, selanjutnya yaitu gerak dan mimik. Biasanya seperti kita ketahui, gerak dan mimik ini ialah saat orang berbicara, misalnya orang berpidato gitu, mengeluarkan seperti mimik, mengeluarkan ciri-ciri khas gerak dalam berbicara. Nah, itu juga penting karena itu sebagai penonjol atau penambah daya suka seseorang atau daya tarik seseorang pendengar terhadap si pembicara gitu. Nah, selanjutnya yaitu penalaran. Penalaran ini juga terhadap informasi, penalaran atau pengetahuan terhadap informasi yang diberikan. Apabila ia tidak nalar atau tidak bisa mencangkum informasi yang diberikan secara menyeluruh, maka sama saja ia tidak bisa memberikan informasi yang baik, informasi yang pendengar kepada si pendengar. Nah, selanjutnya yaitu kesantunan dalam berbicara. Nah, kesantunan dalam berbicara juga menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam berbicara. Nah, saat kita berbicara dengan orang tua misalnya, dengan abang kita, dengan adik kita, nah di sana kita harus mempunyai sebuah titik yaitu kesantunan. Tidak mungkin kita berbicara dengan orang tua seperti kita berbicara kepada adik. Tidak mungkin kita berbicara kepada adik dengan tata cara kita berbicara orang tua. Nah, disinilah orang tua sebagai pembimbing, begitu juga guru sebagai penanggung jawab atas bagaimana anak ini bisa tahu bagaimana anak bisa tahu cara berbicara yang benar dengan guru, berbicara yang baik dengan orang tua, dengan abangnya atau adiknya dan teman-teman di sekitarnya. Karena apabila anak meratakan berbicara ia antara temannya, gurunya, abangnya, itu akan tidak ada kesantunan di dalam dirinya karena ia tidak tahu menempatkan mana yang harus ditempatkan pada tempatnya. Biasanya dalam praktik berbahasa, dalam bentuk reseptif maupun produktif, komponen kebahasaan akan selalu muncul komponen-komponen kebahasaan tersebut. Misalnya yang pertama yaitu fonologi, yang mana fonologi ini berkaitan anak dituntut untuk menguasai sistem bunyi. Tingkah laku yang tampak pada anak adalah pemahaman serta pendokrisian bunyi-bunyi lingual seperti nada, kesenyapan, ciri-ciri, produksi, dan yang lain-lain. Nah, aspek ini juga berpengaruh dalam anak, bahwasanya anak harus bisa menempatkan kapan ia harus berbicara dengan suara yang kuat atau anak bisa bicara dengan suara yang lembut. Nah, disinilah mereka belajar untuk menempatkan suatu hal pas pada tempatnya. Nah, selanjutnya yaitu komponen sintaktis, yang mana komponen sintaktis ini ialah menuju kepada tingkah laku. Bagaimana tingkah laku anak saat berbicara dengan teman sebayanya, dengan adiknya, dengan abangnya. Oleh sebab itu tingkah laku mereka harus sudah ditata dan harus sudah diajari bagaimana berbicara dengan baik terhadap sesama, terhadap orang tua, dan terhadap gurunya. Nah, komponen semantik berkaitan dengan penguasaan sistem makna
yang mana tingkah laku semantik pada diri anak adalah pemahaman akan maknanya. Sedangkan produksi berupa ujaran yang bermakna. Sedangkan komponen pragmatif menuntut anak agar sistem interaksi sosial, makna tingkah laku pragmatif yang tampak pada diri anak dan pahaman terhadap implikasi sosial dari suatu ujaran. Nah, ada berbagai aspek di dalamnya, yaitu produksi berupa ujaran-ujaran yang sesuai situasi sosial, ini berhubungan dengan siapa dengan ia berbicara. Nah, kembali ke tadi, bahwasanya di sini ditekankan untuk agar guru dan orang tua memberi contoh kepada anak yang baik tentang bagaimana tata ia berbicara dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, dengan siapa ia berbicara. Nah, apabila ia berbicara, anak-anak harus belajar kepada guru dan orang tua bagaimana sih cara yang baik belajar berbicara kepada guru, kepada teman, dan kepada adiknya. Selanjutnya yaitu apa yang dibicarakan. Nah, di sini apa yang dibicarakan yaitu topik apa yang akan dibahas. Apabila berbicara terhadap temannya, mungkin ia semalam tahun libur dan dia akan menceritakan liburannya. Apabila ia berbicara kepada orang tua, berbicara kepada guru, itu akan beda apa yang dibahas terhadap si pendengar. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara membicarakannya. Nah, ini kembali ke intonasi, ritme, dan mimik tadi. Apabila ia ingin menyampaikan suatu kemarahan, tidak mungkin ia menyampaikan dengan intonasi mungkin yang sedih atau intonasi yang menurun, karena orang tidak akan paham apa yang disampaikannya, karena dengan apa dia menyampaikannya itu tidak dapat. Misalnya seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwasanya kita apabila kita marah pasti kita menggunakan suara yang tinggi, dan apabila kita sedih atau menangis kita akan memakai atau menggunakan bahasa atau suara yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu kapan dan di mana ia membicarakannya. Nah, apabila kita sedang belajar atau sedang bersekolah anak-anak, kita harus tahu bagaimana dan topik apa yang mau kita bicarakan di kelas. Nah, tidak mungkin kita berbicara di dalam kelas, misalnya kita berbicara tentang bermain bola, tentang bermain-main bersama teman-teman. Nah, saat kita anak-anak di dalam sekolah, anak-anak harus berbicara tentang persekolahan atau tentang pelajaran. Nah, itulah makanya saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara dan kapan dan topik-topik apa saja yang akan dibahas di suatu tempat tertentu. Selanjutnya yaitu menggunakan media apa atau menggunakan alat apa ia menyampaikan sebuah informasi. Nah, mungkin di sini ialah penambahan media atau penambahan alat media agar mungkin anak-anak dapat secara lebih baik dan secara tertarik gitu untuk berbicara dengan baik, dan bagaimana anak bisa mempraktikkan apa ini nama bendanya, apa fungsi bendanya, karena biasanya anak-anak akan tertarik dengan benda-benda yang sama sekali ia tidak ketahui, karena keinginan tahuan anak-anak itu sangatlah besar. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, kebahasaan, dari aspek kebahasaan dan non kebahasaan, bahwasanya telah disebutkan tadi, guru dapat kami sebagai guru dapat mengefektifkan pembelajaran dengan menggunakan media dan menggunakan hal-hal baru yang tidak diketahui oleh murid. Nah, setelah anak-anak belajar tentang bagaimana si strategi-strategi tadi, oleh sebab itu makanya anak nanti apabila kembali ke rumah atau kembali ke orang tua, oleh sebab itu anak harus mempraktikkan, karena apabila kita belajar saja tidak mempraktikkan apa yang saya jelaskan tadi, sama saja. Nah,
mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Apabila saya banyak kekurangan atau banyak salah dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.